Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Kali ini saya mau unboxing lagi panel surya ukuran 120 WP-an. Ini paketnya pakai packing kayu karena ini ukurannya cukup lumayan agak besar. Kalau kita lihat di dusnya kawan-kawan, garansi powernya di usia 10 tahun ini dijamin efisiensinya masih di atas atau sama dengan 90%. Dan ketika umur 25 tahun ini katanya efisiensi dayanya masih bisa di atas atau sama dengan 80%. Keren sekali ini kalau lihat di tulisannya ya, 25 tahun loh. Pabriknya ini keburu pindah ini kalau mau beneran mau klaim ya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja unboxing seperti apa bentuknya. Katanya ini model yang terbaru lagi kawan-kawan. Nah, di sini ada panel ukuran kecil mereknya Visero ini kawan-kawan. Ini bukan bonus ya, ini sengaja saya beli harganya 100 ribuan. Modelnya ini pakai capit buaya seperti ini ya. Oke, untuk Visero 10 WP monokristalin ini kondisinya sangat mulus, tidak ada yang retak. Kita kesampingkan dulu yang ini karena kita mau fokus ke panel yang besar ini. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini yang merek Meisun Solar ukuran 120 WP, jenisnya ini monokristalin. Untuk permukaan panelnya ini alhamdulillah mulus sekali, tidak ada yang retak, aman sekali ini, jos pokoknya. Oke, kita akan unboxing satu lagi. Nah, ini solar panel dari merek GH Solar sama ukuran 120 WP, jenisnya monokristalin juga. Dan alhamdulillah ini panelnya juga sangat mulus, tidak ada yang retak, keren sekali ini. Oh ya kawan-kawan, kenapa saya membeli lagi panel surya 120 WP-an ini? Ini karena saya berencana untuk merubah array atau merubah jumlah penyusunan seri dari solar panel di rumah saya. Yang awalnya ini satu stringnya pakai 4 panel di seri dengan nilai VOC atau tegangan tanpa bebannya sekitar 88 volt. Untuk menyuplai baterai 48 volt 100 Ah seperti ini dengan solar charge controller dari Touchfine 60 ampere ini nih. Nah, kedepannya saya akan rubah dengan sistem rangkaian panel 5 seri. Jadi nanti setiap 5 panel kita seri sehingga nilai VOC-nya jadi naik ya menjadi sekitar 110 voltan dengan asumsi setiap panel nilai VOC-nya 22 volt ya. Nanti rencananya kita akan bikin 2 string yang diparalel sehingga total kapasitasnya menjadi 1200 watt peak kawan-kawan. Oke, kita kembali ke solar panel yang baru saja saya beli ini. Yang sebelah kanan ini adalah GH Solar dan yang kiri ini adalah Meisun Solar kawan-kawan. Kata pihak tokonya, ini kata toko penjualnya loh ya. Kalau GH Solar dan Meisun Solar itu satu perusahaan, jadi mungkin saja komponen-komponennya juga ada yang sama atau bahkan kualitasnya juga bisa dibilang seimbang. Tapi kalau pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Meisun Solar ini punya karakteristik, punya efisiensi yang lebih tinggi. Jadi dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu terik, Meisun ini bisa menghasilkan daya yang lebih tinggi dari GH Solar ya. Cuma kalau untuk urusan bodi, GH Solar ini jauh lebih kokoh kawan-kawan, karena GH Solar ini bingkainya ini lebih tebal ya. Nah, ada yang menarik dari dua solar panel yang baru ini kawan-kawan. Yang pertama, baik GH Solar maupun yang Meisun Solar ini sekarang sudah pakai busbar yang lebih banyak. Ini setiap baris penyusunan selnya ini pakai 10 busbar. Jadi kalau di total satu panel ini ada 30 busbar kawan-kawan. Dengan total sel per barisnya ini ada 12 sel. Karena ini ada 3 baris, maka total setiap panel ini pakai 36 sel ya. Ini sama baik yang GH maupun yang Meisun ini sama, bahkan ukuran dan bentuk elemen sel yang digunakannya juga sama kawan-kawan. Tidak ada yang berbeda sama sekali ini. Kemudian yang kedua, untuk penyusunan selnya ini semuanya di seri tanpa paralel sama sekali ya. Mulai dari titik negatif di sini terus ke sini, terus ke bawah, ke sini, terus masuk ke kutub positifnya. Yang Meisun Solar juga sama, ini modelnya di seri semua. Kelemahannya model panel yang di seri semua seperti ini, ketika ada satu saja solar cell yang rusak, maka pastinya hasil daya listrik akan langsung down sekali ya. Bisa langsung drop di bawah 25% dari kapasitasnya atau bahkan bisa jadi nol ya.
Jadi penyambungan busbar dan kualitas selnya ini harus benar-benar bagus. Ya kalau selnya bagus sih ya aman-aman saja. Tapi kalau jelek ya kadang ada aja sel yang panas ya, gosong dan kebakar juga akhirnya. Seperti panel ini nih contohnya. Ini satu selnya rusak, jadi bagian busbarnya terbakar. Ya mudah-mudahan saja untuk solar panel ini bagus kawan-kawan. Kemudian yang ketiga kita bahas mengenai junction boxnya kawan-kawan. Yang model baru seperti ini junction boxnya ini lebih keren dan terlihat lebih kekinian ini. Yang GH Solar ini pakai merek Laini, seperti ini bentuknya. Yang Maisun Solar ini pakai junction box dari Sharp. Kalau secara bentuk ya lebih keren yang Sharp ini menurut saya. Dan yang perlu kita ketahui kawan-kawan, di dalam junction box Maisun Solarnya ini sekarang sudah ditutup ya seperti ini. Ini ditutup pakai lem putih yang biasa buat ngelem bingkai panelnya ini. Sekali buka tutupnya ini pengait tutupnya langsung patah ini guys. Nggak beres ini, aduh. Kemudian yang di GH Solar juga ternyata ini sama, sudah ditutup pakai lem juga. Jadi kita akan lebih sulit lagi ketika mau ganti dioda Schottky-nya kalau rusak ya. Bahkan untuk ganti kabel juga ini tentunya akan sulit juga. Berarti ini udah didesain modelnya ini paten seumur hidup ini kawan-kawan. Ya mungkin ini biar lebih awet juga ya. Biasanya ada aja busbar yang putus di dalamnya ini karena sering disolder-solder gitu. Kalau dilem begini kan pemilik juga jadi bisa nahan diri buat oprek-oprek junction boxnya. Untuk ukuran kabelnya ini sama, dua-duanya pakai ukuran 1 x 4 mm kawan-kawan. Ini udah cukup besar ya buat nanganin arus panel 120 WP-an seperti ini, yang arusnya paling sekitar 6-7 amperan ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk ukuran antara GH Solar dan Maisun Solar, ini dimensi panjang dan lebarnya sama saja, sama persis satu ukuran ini kawan-kawan. Baik, agar lebih jelas, ini akan saya bandingkan dengan model panel surya 120 WP yang model lamanya kawan-kawan. Yang Maisun Solar kita bandingkan dengan Maisun Solar, GH Solar kita bandingkan juga dengan GH Solar ya. Ternyata walaupun sama-sama ukuran 120 WP dan jenisnya juga sama-sama monokristalin, ukurannya berbeda ya antara solar panel lama dengan yang baru. Yang model lama ukurannya lebih besar kawan-kawan. Yang GH Solar baru ini panjangnya 90 cm, sedangkan yang GH Solar lama ini panjangnya 102 cm kawan-kawan. Untuk lebar GH Solar 67 cm, sedangkan GH Solar lama lebarnya 68 cm. Untuk yang Maisun lama juga sama ukurannya dengan yang GH lama ya. Begitu juga dengan yang Maisun baru, ukurannya sama dengan GH Solar yang baru juga. Lalu kenapa sama-sama 120 WP kok bisa beda ukuran? Ini karena teknologinya sudah berbeda kawan-kawan. Efisiensi yang panel surya baru ini sudah lebih tinggi, jadi walaupun bidang atau penampang permukaannya lebih kecil, tapi untuk daya outputnya ini akan sama saja. Yang pertama ini kita lihat kedua solar panel lama baik GH Solar maupun yang Maisun Solar ini masih pakai 4 busbar per barisnya. Karena ada 4 baris susunan selnya per panel, maka total busbarnya ini ada 16 per panelnya ya. Semakin banyak busbar tentunya akan lebih bagus kawan-kawan, karena daya hantar arus listriknya juga akan jauh lebih tinggi ya. Maka dari itu panel baru dari GH Solar dan Maisun Solar ini karena busbarnya banyak, maka efisiensinya juga akan lebih tinggi dan tidak rawan terjadi panas berlebih yang menyebabkan gosong atau terbakar ketika digunakan ya. Yang kedua, untuk jumlah sel-sel suryanya ini sama semuanya ya. Walaupun kelihatannya beda, dari keempat panel surya ini sebenarnya jumlah selnya sama saja. Semuanya totalnya ada 36 sel. Cuma yang model lama ini memang ukuran selnya lebih besar kawan-kawan. Cuma busbarnya sedikit, cuma ada 4 biji per barisnya. Kalau dilihat dari perbedaannya yang paling signifikan dari keempat panel ini, yang pertama adalah cara penyusunan elemen sel suryanya. Cuma satu yang beda, yang GH Solar lama ini kawan-kawan, dia ini sistemnya gabungan seri dan paralel ya. Dari mulai ini yang sisi negatif, 2 baris ini di paralel, kemudian di seri ke sini dengan 2 baris paralel juga ini. Sedangkan panel surya yang lainnya semuanya ini tanpa ada paralel ya. Jadi di seri semua. Kalau untuk susunan sel tentu lebih bagus yang GH Solar lama ini kawan-kawan, karena ini pakai sistem seri dan paralel ya. Karena jika ada sel yang rusak dalam satu baris ini, maka tidak akan terlalu drop output daya listriknya.
Paling separah-parahnya hanya drop sekitar 50% dari kapasitasnya saja, nggak sampai nol banget gitu ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah junction boxnya kawan-kawan. Yang tipe baru ini sudah jelas tidak memungkinkan kita untuk memodifikasi atau mengganti komponen di dalamnya. Sedangkan yang lama ini kita masih bisa bebas kalau mau ganti dioda atau kabelnya. Kalau saya sendiri sih lebih memilih yang junction box yang lama ini ya. Mari kita akan lihat dari keempat panel surya ini untuk pengujian nilai VOC-nya ya. Tapi ini tidak bisa jadi patokan kawan-kawan, karena pengukuran ini juga perlu posisi panel yang benar-benar sama sejajar, juga cuaca yang benar-benar cerah tanpa awan sedikit pun kalau bisa ya. Oke, kita akan lihat nilai tegangan VOC Maisun Solar 120 WP yang baru ini terbaca nilainya 22,5 volt. Kemudian untuk Maisun Solar yang tipe lama, di sini nilai VOC-nya terbaca 21,1 volt. Untuk yang GH Solar 120 WP yang model lama, nilai VOC-nya di sini terbaca 20,98 volt, atau kita bulatkan saja menjadi 21 volt ya. Selanjutnya yang GH Solar model baru, ini nilai VOC-nya terbaca nilainya sekitar 21 volt. Baik, selanjutnya kita akan coba juga yang Maisun Solar baru ini ketika kita kasih beban lampu 48 watt ya. Berapa daya yang didapatkan? Di sini didapatkan daya sebesar 49 watt. Ini lumayan walaupun cuaca hari ini tidak begitu cerah. Sekarang kita coba untuk Maisun Solar yang model lama, berapa dayanya? Di sini terbaca hanya 31,5 watt. Ini karena terik mataharinya juga tidak konstan ya. Karena ada awan walaupun tipis, kemudian ada angin, jadi mataharinya itu kadang redup, kadang cerah gitu. Sekarang kita lihat yang GH Solar model lama, berapa dayanya? Di sini didapatkan dayanya sebesar 51 watt. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya kawan-kawan, untuk Maisun Solar tipe lama ini memang dayanya besar ya, walaupun dengan intensitas cahaya yang sama dengan merek panel lainnya. Untuk efisiensinya memang menurut saya bagus yang Maisun Solar ini. Selanjutnya kita cek juga berapa hasil daya dari panel Maisun Solar yang baru. Di sini terbaca nilainya 48 watt kawan-kawan. Oke, kesimpulannya berarti dari keempat panel ini masih dalam kondisi normal, walaupun ada selisih pengukuran, mungkin ini karena intensitas cahaya yang tidak konstan ya. Sekali lagi saya tegaskan, untuk pengukuran ini saya tidak bisa jadikan patokan, karena cuaca hari ini juga tidak begitu cerah dan sinar matahari juga ini fluktuatif karena ada awan juga ya, ada angin juga. Tapi sedikit banyaknya kita sudah bisa melihat perbedaan secara fisik untuk panel surya merek GH Solar dan Maisun Solar, baik yang model lama ataupun yang model barunya ya. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.